Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan nama ibu kota negara yang baru bakal dinamakan Nusantara. Nama tersebut dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan oleh Suharso Monoarfa dalam rapat bersama Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Gedung DPR hari ini, Senin, 17 Januari 2022. Suharso juga menjelaskan, Nusantara sudah dikenal sejak lampau dan juga melekat pada Indonesia serta telah dikenal di kancah internasional. Kepala Bappenas menyebutkan beberapa nama calon ibu kota negara yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, diantaranya adalah Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, dan lain-lain sebagainya. Ada sekitar 80 kandidat nama. Dan apa yang menjadi pertimbangan pemilihan nama ibu kota negara yang baru tersebut, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Media Group Network, Putri Lukman, di gedung DPR. Putri, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore, Wekabul. Masih di DPR, Put? Masih lanjut rapatnya. Masih lanjut. Saya dengar katanya akan tuntas malam ini, betulkah? Harapannya dari DPR itu begitu, akan tuntasnya hari ini supaya bisa sesuai target dibawa ke paripurna 18 Januari esok. Oh gitu. Kenapa terkesan terburu-buru, Put? Ada sejumlah pihak yang menyampaikan ada agenda tersendiri yang terselubung lah seperti itu. Betulkah seperti itu? Kalau dari DPR tentu mereka membantah. Tadi juga sempat kita klarifikasi, kita tekankan lagi apakah memang ini terkesan terburu-buru, tergesa-gesa dibahasnya karena kurang dari 2 bulan. Artinya dibahas dari 7 Desember 2021 sampai hari ini 40 hari lebih dibahas RUU IKN ini dan ditargetkan dibawa ke paripurna esok hari. Mereka menyatakan bahwa ini sudah sesuai dengan plan dan rapat-rapatnya juga sudah terencana untuk diagendakan menghadirkan sejumlah pihak termasuk dari pemerintah maupun juga dari pihak di Kalimantan Timur seperti masyarakat adatnya, kemudian juga ahli untuk mendengarkan tanggapan atau pandangan mereka terkait RUU IKN ini. Oke, itu saya dengar ada 4 klaster substansial ya dalam pembahasan RUU ini. Di antaranya adalah istilah otorita, ibu kota negara, pertanahan, rencana induk, dan pembiayaan. Bisa dijelaskan sedikit tentang 4 isu ini kenapa menjadi substansial dan krusial sekali ya? Ya, sejak awal dibahas di DPR sama pemerintah, ada 4 klaster yang akhirnya dikerucutkan, kemudian itu menjadi bagian dari DIM di setiap fraksi. Nah, dari setiap fraksi ini pun juga sudah menyampaikan DIM-DIM mereka tanpa ada tambahan ataupun dikurangi disandingkan ke pasal-pasal yang relevan. Nah, 4 tadi yang seperti disampaikan oleh Kabul, mulai dari kelembagaan atau otoritanya, kemudian pendanaan atau pembiayaan, master plan, dan pertanahan, termasuk juga pasal-pasal yang relevan. Disampaikan terkait dengan kelembagaan atau otorita ini tadi juga sempat disinggung oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut bahwa untuk bentuk pemerintahannya ini nanti ibu kota negara di Penajam Pasir Utara nantinya bersifat khusus, artinya pemerintah daerah yang bersifat khusus dan tingkat provinsi. Kami juga tadi sempat mengkonfirmasi bagaimana tanggapan dari beberapa fraksi terkait dengan hal ini. Nah, tadi beberapa fraksi seperti Nasdem dan juga PDIP menyatakan setuju dengan bentuk ini dan diharapkan bisa sesuai dengan apa yang disampaikan dari pemerintah. Kalau sampai saat ini pembahasannya masih lanjut yang terkait nama Nusantara tadi. Masih disampaikan pandangan satu persatu setiap fraksi apa yang menjadi usulan ataupun yang sudah diumumkan oleh Kepala Bappenas dan keputusan dari Presiden Joko Widodo untuk nama Nusantara tadi. Oke, sebelum saya ke Nusantara, tadi Putri menyatakan bahwa ini provinsi dan kemungkinan setingkat menteri ya. Apakah ini artinya tidak dipimpin oleh seorang kepala otorita? Kalau untuk yang setingkat provinsi ini kemungkinan masih juga ada peluang nanti dipimpinnya oleh kepala otorita. Namun itu masih bersifat usulan dari pemerintah yang disampaikan bahwa di beberapa fraksi menyampaikan persetujuan untuk bentuk dari setingkat provinsi. Tapi nanti pembahasannya masih akan lanjut lagi dari setelah penamaan tadi, nanti dibahas lagi untuk yang bentuk pemerintahan atau otorita tadi. Oke, terkait dengan Nusantara, Put.
Kenapa yang dipilih dari 80 nama adalah Nusantara? Kenapa dipilih adalah nama Nusantara? Ini tadi dijelaskan oleh Suharto Monoarfa, Kepala Bappenas, bahwa menurutnya tadi nama ini sudah dikonsultasikan dengan ahli bahasa, kemudian juga disampaikan ke Presiden Joko Widodo ada 80 lebih nama yang menjadi usulan yang sudah mendapat konsultasi baik dari ahli bahasa, sejarah, kemudian pakar. Di antaranya ada nama Nusantara Jaya, Nusantara Karya, Cakrawala Pura, sampai akhirnya Presiden Joko Widodo memilih adalah kata atau nama Nusantara karena ini sudah dikenal di dunia dan juga cukup otentik. Meski memang kalau dari beberapa saksi tadi awalnya mempertanyakan mengapa kata Nusantara yang dipilih, dan ini perlu dijelaskan secara komprehensif lebih jelas lagi baik di DPR maupun juga di masyarakat, karena akan menimbulkan pertanyaan nantinya apakah disebut ibu kota negara Nusantara ataukah cukup menjadi Nusantara saja, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia. Namun tadi baru saja kita dengarkan adalah dari seluruh pandangan fraksi ini hampir mayoritas menyatakan setuju dengan kata Nusantara atau penamaan Nusantara di ibu kota negara. Satu fraksi yang meminta dipending dan menunggu penjelasan dari pemerintah dan ahli bahasa adalah Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan penamaan ibu kota baru ini. Terkait dengan pendanaan, Putri, apakah ada informasi skemanya masih sama seperti dulu, yaitu dari pemerintah dalam hal ini APBN, kemudian ada kerjasama dengan pihak swasta, dan ada juga dengan swasta itu sendiri? Iya, betul. Kalau untuk pendanaan sampai hari ini belum menjadi topik pembahasan lanjutan, namun di topik atau pembahasan rapat sebelumnya ini sudah sempat disinggung bahwa untuk pendanaan atau pembiayaan menjadi salah satu klaster yang dibahas di RUU IKN ini nantinya adalah menggunakan APBN. Harapannya ini juga bisa mendorong muncul swasta atau keterlibatan swasta dalam pembangunan atau rencana dari ibu kota negara. Artinya, untuk sementara ini, sekitar 400 triliun tersebut semuanya akan dibebankan pada APBN dan tidak ada keterlibatan swasta atau badan umum gitu? Putri? Halo? Ya, Halo? artinya dengan apa yang Putri katakan tadi, apakah maksudnya semua pembiayaan ini akan dibebankan oleh APBN ke APBN semuanya, atau ada juga keterlibatan swasta untuk ini? Kalau untuk pendanaan ini disampaikan sebelumnya oleh Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia bahwa selain dari APBN diharapkan memang akan ada sumber-sumber lainnya seperti dari investasi swasta misalnya, kemudian dari BUMN agar tidak terlalu begitu membebani APBN. Oke, baik. Putri, satu pertanyaan terakhir. Jadi, RUU ini diharapkan selesai hari ini juga karena besok akan dibawa ke paripurna? Harapan terakhirnya yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustafa adalah hari ini sampai jam 18 atau jam 6 sore nanti rapat akan berlangsung dengan membahas sejumlah klaster tadi yang seperti kita bahas Mas Kabul atau Kabul, bahwa dan harapannya nanti di 18 Januari esok bisa dibawa ke paripurna kalau misalnya pemerintah dan DPR sudah menyepakati sejumlah poin yang dibahas. Baik, terima kasih Putri. Ya. Ya, selamat kembali bertugas.